Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan batubara yang hari ini sempat sentuh arah tapi akhirnya pantul ke bawah dikit lagi ya. Yakni ini perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Transaksi hariannya di atas 1M sih, lumayan. Tapi kita lihat fundamentalnya gimana. Kalau saya lihat sih labanya memang gede banget. PR-nya itu bisa masuk watchlist premium saya. Cuman seperti yang teman-teman tahu, PR itu bukan patokan satu-satunya untuk saham yang bisa saya masukkan ke dalam watchlist. Ada banyak patokan lainnya ya. Ada sampai 5 patokan yang menjadi pertimbangan daripada saya. Kita akan membahas perusahaan ini, perusahaan batubara Atras Resources Tbk dengan kode emiten ARII atau kita panggil aja ARI. Dengan naiknya harga batubara seperti sekarang, banyak perusahaan-perusahaan batubara yang sebelumnya udah hampir bangkrut, tetapi sepertinya ada harapan untuk bangkit kembali, termasuk ARI ini. Semoga saja dapat bangkit karena memang keuangan mereka ini masih bermasalah, kurang sehat. Kita lihat dulu dari sejarah mereka. Jadi mereka berdiri itu masih cukup muda dibandingkan banyak senior-senior lainnya yang sudah berdiri sampai ada yang setengah abad. Tapi mereka ini berdiri tanggal 26 Januari 2007. Jadi masih bisa dibilang 15 tahun berdirinya. Salah satu produsen batubara yang cukup dikenal di Indonesia. Dalam perjalanan usaha selama 10 tahun, mengalami pertumbuhan bisnis yang pesat menyusul dilakukannya aksi akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan. Dengan fokus awal pada wilayah pertambangan batubara regional berskala kecil. Dan akhirnya terus berkembang. Mereka juga melakukan akuisisi dan juga banyak proyek-proyek lainnya seperti PT Diva Kencana Borneo di Hub Kubar yang memproduksi batubara dengan kandungan kalori tinggi. Nah, ini biasanya negara-negara yang membutuhkan energi yang besar, yang dengan residu yang lebih sedikit, dalam artian polusi yang lebih sedikit. Nah, biasanya mereka mau yang kandungan kalorinya lebih tinggi. Biasanya Jepang, Eropa memberi batubara yang seperti ini. Dan batubara jenis metallurgical coal. Dan juga ekspansi aset pertambangan dengan mengakuisisi PT Hansen Energy di Hub Oku. Dan kemudian dilengkapi dengan aksi akuisisi atas grup Gorbi yang kini dikenal dengan proyek Mutara, dahulu Muba, serta atas PT Optima Persada Energi yang memiliki 6 lahan konsesi pertambangan. Banyak banget. Selain itu, perseroan juga memiliki beberapa anak usaha di bidang jasa logistik. Melalui berbagai langkah strategis tersebut, mampu memperluas skala produksi batubara yang dimilikinya. Hingga kini memiliki banyak lahan konsesi yang secara keseluruhan mencapai lebih dari 200.000 hektar. Kegiatan eksplorasi maupun produksi batubara perseroan dikoordinasikan melalui 6 hub, yaitu ada Hub Mutara ya, yang terdiri dari 5 lahan konsesi dengan total luas 41.000 hektar yang terletak di Kabupaten Musi Lawas dan Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ya, hub ini memproduksi jenis thermal core untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik generasi baru. Lalu di Hub Kukar yang kedua terdapat 2 konsesi tambang yang terdiri di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ya, proyek IKN Indonesia, Ibu Kota Nusantara. Lalu dengan luas lahan mencapai hampir 2.500 hektar. Hub ini memproduksi batubara jenis thermal core, metallurgical coal, dan thermal coal berkalori tinggi. Lalu yang ketiga, Hub Berau terdiri dari 3 konsesi tambang yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dengan luas lahan mencapai hampir 15.000 hektar. Hub ini memproduksi batubara jenis thermal coal untuk diekspor ke pasar Asia Utara. Lalu Hub Kubar yang keempat terdapat dari 3 konsesi tambang yang terletak di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur juga dengan luas lahan mencapai 15.000 hektar. Hub ini memproduksi jenis metallurgical coal dan thermal coal berkalori tinggi. Lalu yang kelima ada Hub Oku, terdiri dari 3 lahan konsesi yang terletak di Sumatera Selatan dengan total luas lahan mencapai 23.840 hektar. Memproduksi steam coal berkalori rendah untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik serta pembangkit listrik dan fasilitas di India, Korea, China, dan wilayah lainnya. Ini pastinya residunya lebih banyak sih. Lalu Hub Papua terdiri dari 2 lahan konsesi dengan total luas lahan 100.000 hektar. Hub ini masih dalam tahap pengembangan ya. Lalu dalam rangka mendukung pengembangan usaha dan memperkuat permodalan, tahun 2011 mereka melakukan IPO dengan kode saham ARI ya.
Anak perusahaannya, PT Hansa Energy juga telah menjalin kontrak jangka panjang 20 tahun dengan PT PLN untuk memasok batu bara ke beberapa PLTU milik PT PLN, diantaranya PLTU Tarahan Baru di Lampung, PLTU 3 Banten Teluk Naga, PLTU Teluk Siri Sumatera Barat, dan PLTU 2 Jawa Barat, Pelabuhan Ratu, dan beberapa zonasi PLTU seperti PLTU Bangka Baru, PLTU Rabuhan, dan PLTU Suraraya Baru. Hal ini membuktikan kepercayaan yang besar dari pasar domestik khususnya PLN terhadap kualitas produk perseroan. Ya, kalau kita baca di sini sih cukup bagus sih. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ya. Prospeknya sih bagus di bidang energi. Mereka juga ada diversifikasi ke sektor logistik juga. Bagus. Lalu untuk pemegang saham ada Karori Viva Utama. Dia memegang 30,832%, 34,832%. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja. Ya, lalu porsi masyarakat 40,369%, ini juga masih taraf yang aman. Selanjutnya kita lihat untuk ini ya, laporan keuangannya yang udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Kalau kita lihat di RT Business ya, kita coba refresh dulu. Ini kayaknya ada error. Nah ini dia, kita masukkan ARI, ini dia. Lalu kuartal kedua kita download, ini dia. Langsung aja kita bandingkan. Untuk mata uang pelaporannya dia pakai dolar, konversi 14.848 rupiah, dan pembulatan ribuan. Jadi perlu kita kalikan 14 juta untuk yang di sini. Baik, untuk laba rugi untuk entitas induk itu 14 juta US dollar. Berarti kalau kita konversikan ke dalam rupiah itu sebesar ratusan miliar sih. Tepatnya di 218 miliar rupiah. Sehingga PER yang didapat cukup bagus, 2,93 kali. Nice. Lalu di sisi liquidity-nya bagaimana? Kurang bagus ya, hutangnya gede banget. Kita coba lihat untuk aset lancar 114 juta US dollar. Lalu liabilitas jangka pendeknya sebesar 455 juta US dollar. Ini bisa dibilang 4 kali lipat, hampir 4 kali lipat lebih gede daripada aset lancar. Ini udah agak berbahaya sih. Lalu di sisi turnover cukup bagus, 1,77 miliar rupiah. Cuman kalau teman-teman tanya apakah saya berani masuk hari ini, saya akan katakan tidak ya. Mereka ini udah arah kalau nggak salah udah 3 hari berturut-turut. Ya, kita coba lihat minggu lalu. Nih. Dari harga 200-an sekarang harganya udah 400-an, berarti udah naik 100%. Wow, gila sih. Jadi kalau teman-teman bentar. Nah, jadi teman-teman untuk hari ini saya belum sarankan untuk masuk untuk sekarang ya. Jadi kalau teman-teman tanya apakah ada rekomendasi yang lain, ada banyak banget. Ada ITMG, Indi, ABMM, Adro, MCOR, lalu ada banyak deh. Pokoknya nanti teman-teman cek aja di watchlist saham saya yang premium, yang review saham bulan September 2022 itu ada banyak banget perusahaan-perusahaan yang bagus ya. Jadi boleh cek di sana. Tapi untuk hari ini masih belum oke. Saya belum berani sarankan untuk masuk sih. Begitulah pembahasan tentang ARI, perusahaan batubara yang mulai bangkit tapi keuangannya masih mencoba untuk bangkit. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.